Ternyata bisa ya mengatur semua informasi dalam kehidupan kita hanya dengan 2 step simple tanpa perlu app khusus yang mahal, tapi hasilnya bikin hidup kita jadi nggak ambyar. Bisa! Halo, saya Gary, saya founder dari Si Cakep Productivity System, dan hari ini saya mau share poin A dari Si Cakep, yaitu atur. Nah, sebelum kita belajar tentang atur, saya sarankan teman-teman cek dulu video tentang step sebelumnya, C, yaitu catat. Kalau belum nonton, bisa cek videonya di link di atas sini. Nah, atur sesuai dengan namanya itu adalah proses di mana kita mulai menata semua informasi yang sudah kita catat di inbox kita pada proses catat sebelumnya. Nah, inboxnya bisa jadi macam-macam ya. Ini bisa jadi notes app kita, ini bisa jadi buku tulis, atau galeri foto kita, atau voice note kita. Pokoknya kembali lagi, tempat di mana kita menyimpan semua informasi penting yang kita nggak mau lupa. Nah, dalam proses catat, inbox ini gunanya adalah tempat yang mudah, praktis, dan cepat untuk digunakan untuk mencatat informasi supaya jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Makanya biasanya inboxnya ini pasti berantakan, informasinya di tempat-tempat yang kacau, tidak tertata, seperti kayak kapal pecah. Nah, makanya ada step atur ini, di mana dalam step atur kita akan memilah-milah nih semua informasi yang ada di inbox kita, dan kita akan lakukan 2 step yang simple, yaitu 1, masukkan ke tools-tools yang sesuai, dan 2, kita akan bikin prioritas untuk informasi-informasi yang penting. Sehingga apa? Sehingga inboxnya tadi sudah tidak berantakan lagi, informasinya sudah semua dipindah ke tempat yang sesuai, kosong, sehingga inboxnya bisa dipakai untuk mencatat informasi-informasi yang akan datang selanjutnya. Nah, 2 step atur tadi. Step pertama adalah masukkan ke tools-tools yang sesuai. Dan tools untuk atur ada 4. 1. To-do list. 2. Kalender. 3. Planner. Dan 4. Notes. Saya ingin tekankan sebelum saya mendetail ke masing-masing tools tadi ya, bahwa aplikasi yang kita pakai itu nggak penting sama sekali. Anda tidak harus pakai aplikasi yang sama dengan yang saya pakai. Nanti saya akan beri beberapa contoh ya, aplikasi-aplikasi yang biasa saya pakai atau orang-orang pakai untuk tools tersebut. Tapi kembali lagi, bukan masalah toolsnya, tapi kita ingin membangun habit. Apa itu habit? Habit itu kebiasaan yang diulang terus-menerus sehingga itu udah jadi seperti refleks gitu ya. Kita otomatis akan melakukan dan tanpa perlu harus effort atau disiplin, itu udah terjadi sendiri tanpa kita harus ngapa-ngapain. Oh ya, juga bisa kita pakai buku tulis daripada kita pakai aplikasi. Mungkin buat beberapa teman lebih nyaman pakai tool analog seperti buku tulis karena bebas distraksi, notifikasi, nggak ada gangguan, bisa fokus dan konsentrasi. Ini juga boleh. Nah, tools yang pertama untuk atur adalah to-do list. To-do list ini untuk tugas. Tugas itu adalah sesuatu yang ada actionnya, sesuatu yang harus kita lakukan, dan tidak kalah penting ada deadline-nya. 2 komponen penting dari to-do list. Nah, to-do list bisa macam-macam. Saya pribadi, saya pakai aplikasi namanya Todoist. Itu ada di handphone, bisa juga di komputer. Namun, banyak orang yang pakai tools-tools lain, misalnya seperti menggunakan Google Task, atau Microsoft To Do, atau Apple Reminder. Nah, kembali lagi juga bisa pakai buku tulis. Tool yang kedua adalah kalender. Ini untuk simpan event atau kegiatan ya. Jadi adalah sesuatu yang tidak ada actionnya, tapi ada tanggalnya di mana kita harus mungkin hadir, atau kalau mungkin ada actionnya itu sangat minimal. Mungkin hanya persiapan yang minim dan tidak terlalu perlu effort. Ini masuk ke kalender. Nah, yang paling terkenal Google Calendar. Saya juga pernah pakai Notion untuk kalender saya juga bisa, atau mungkin pakai Apple Calendar dan lain-lain. Banyak aplikasi yang lain. Kembali lagi, aplikasi nggak masalah. Cuma kalau saya pribadi untuk kalender saya sukanya pakai aplikasi. Kalau pakai buku tulis, wah, nulisnya tanggal kelamaan. Tool yang ketiga, planner. Planner ini adalah untuk mencatat tugas atau action yang harus kita lakukan. Ada deadline-nya tapi kita belum tahu tanggal pastinya tanggal berapa. Hanya kira-kira, misal minggu depan
atau bulan Agustus atau tahun 2027, masih ngawang, kita belum ngerti kapan. Nah, untuk saya pribadi, planner saya perlu 3 macam. Weekly planner, monthly planner, dan yearly planner. Untuk aplikasinya saya kadang pakai Notion atau Google Keep. Bisa juga teman-teman yang pakai Evernote atau Apple Notes atau Samsung Notes, ini bisa jadi alternatif yang baik juga. Atau kembali lagi pakai buku tulis buat planner juga oke. Tool yang terakhir adalah Notes. Ini simple banget, hanya untuk menyimpan informasi. Tidak ada actionnya, tidak ada deadline-nya, murni cuma supaya kita nggak lupa aja karena ini informasi yang penting. Catatnya pakai Notes. Bisa di Notes app seperti misal Notion atau Google Keep. Saya pribadi pakai 2 itu, atau ada beberapa teman-teman yang suka pakai Evernote, Obsidian, dan lain-lain. Itu oke juga, atau kembali lagi buku tulis juga oke untuk mencatat notes. Nah, step 1 sudah selesai nih. Kita sudah masukkan semua informasi-informasi di inbox ke tool-tool yang sesuai, ke to-do list, ke kalender, ke planner, atau ke notes. Sekarang step kedua, kita akan fokus hanya ke satu tools, yaitu to-do list. Dan di to-do list ini kita akan buat prioritas tugas. Tugas mana yang paling penting yang akan kita kerjakan. Nah, prioritas ini saya biasanya hanya beri buat 3 tugas per hari, nggak lebih. Karena kalau terlalu banyak prioritas, itu sama aja bohong, nggak ada yang diprioritasin. Jadi kita pilih setiap hari 3 tugas yang paling penting, yang tanggung jawabnya paling besar, impact-nya paling banyak, dan paling sinkron dengan goals atau tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuannya apa? Ini supaya setiap hari kita prioritas menyelesaikan 3 tugas ini dulu, supaya terbangun momentum, supaya tanggung jawab yang penting-penting selesai dulu, dan kita bisa mencapai progres yang maksimal hari itu tanpa terbeban dengan rasa anxiety, overthinking, atau stres karena merasa, aduh nggak selesai semua nih. Emang tugas kita itu banyak banget, dan setiap hari pasti kita akan dibanjiri dengan tugas-tugas baru. Makanya penting nih kita membuat prioritas tugas, setiap hari pilih 3 yang paling penting. Dan kalau 3 sudah selesai, ada waktu sisa baru kita selesaikan yang lain yang tidak seprioritas 3 yang utama itu. Caranya bikin prioritas tugas gimana? Gampang. Kalau teman-teman pakai buku tulis buat catat to-do list-nya, di depan tugas yang prioritas kasih tanda bintang atau tanda seru atau penanda yang lain, bebas. Kalau teman-teman pakai aplikasi di handphone atau di komputer, sama, bisa tambahkan bintang di depan ketikan teks untuk tugas tersebut, atau kasih warna labelnya untuk tugas itu. Apapun caranya, yang penting ketika kita lihat, seketika kita tahu, itu beda, pasti ini yang prioritas. Nah, itu yang mau kita capai. Nah, sekian untuk step atur dari si cakep. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi, dan masih akan ada loh step-step selanjutnya dari si cakep, yaitu kerja, evaluasi, dan planning. Semuanya bakal seru, semuanya bakal bikin impact maksimal dalam hidup kita supaya kita nggak stres, nggak overthinking, hidup kita nggak ambiar, dan makin bisa fokus dan punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang bermakna. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton. Si cakep, simplifying productivity.